adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 24 Februari 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, setiap hari Engkau memberi kepada kami matahari, Engkau memberi kepada kami udara, Engkau memberi kepada kami rezeki. Namun sering kami tidak merasa puas dan kami minta tanda kepadamu, tanda kasih-Mu. Karena kami ini bebal, kami tidak merasakan kehadiran-Mu dalam hal-hal yang biasa. Kami minta seperti umat Israel meminta tanda Yunus ketika berhadapan dengan Yesus. Padahal Yesus lebih besar daripada Yunus, dan begitu banyak hal yang sudah diberikan Yesus kepada orang-orang Yahudi melalui kesembuhan-kesembuhan, pendampingan-pendampingan, sabda dan kasih-Nya. Maka ajarlah kami juga agar kami tidak menjadi bebal, tetapi menjadi orang yang berefleksi, selalu melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam segala hal. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini akan datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita umumkan khususnya sebelum COVID, akan diadakan misa penyembuhan. Apa yang dibuat, apa yang terjadi? Orang datang berbondong-bondong untuk mengikuti Ekaristi. Padahal setiap hari di seluruh gereja Katolik di dunia ini ada Ekaristi. Tapi kita ini panas-panas, hangat-hangat, hitung-hitung, dan melihat Ekaristi ini tidak sama maknanya. Sama seperti setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, rezeki. Apa yang kita buat? Kita bandingkan rezeki si A dengan diriku. Dia punya ini. Kita tidak sadar bahwa Tuhan Maha Pemberi kepada kita setiap hari. Dan mungkin saat ini baru kita sadari dengan adanya COVID-19. Kita tidak bisa lagi dansa-dansi. Kita tidak bisa bebas pergi ke mall. Semua harus pakai masker, sehingga kecantikan kita tidak kelihatan ditutupi masker. Semua hiasan-hiasan sekarang tidak lagi dipedulikan oleh masa COVID ini. Yang paling penting saat ini adalah kesehatan. Kita diajak untuk merefleksi. Tuhan itu luar biasa setiap hari. Cuma kita pandang enteng saja. Sama seperti pengalaman Yesus bersama dengan angkatan yang disebutkan di dalam Injil. Mereka minta tanda Yunus. Apa yang ditampilkan oleh Yunus? Masuk perut ikan. Jadi ada sesuatu yang exciting, ada sesuatu yang besar. Penyembuhan harus.
Pada tiap hari Tuhan Yesus menyembuhkan melalui Ekaristi kalau kita sadari. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Berkat yang kecil-kecil menjadi besar. Itulah yang Tuhan Yesus berikan dalam Ekaristi. Tetapi kita tidak mau, kita tunggu sampai misa penyembuhan datang berbondong-bondong. Berebutan kursi pun dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang beta bertengkar karena berebutan kursi. Mau duduk yang paling depan supaya lebih gampang disentuh. Padahal setiap hari Yesus itu hadir dalam proses penyembuhan kita. Maka kalau kita betul datang dengan tenang dan serius setiap hari di hadapan Sakramen Maha Kudus, Tuhan akan menjamah. Maka Yesus tidak beri tanda langsung sembuh. Nah, diberikan oleh Tuhan Yesus proses. Semoga kita juga tidak seperti angkatan yang dikatakan angkatan jahat, hanya melihat dengan cara yang menguntungkan pribadi. Yang tidak menguntungkan pribadi dianggap sebagai sesuatu yang konyol. Ekaristi setiap hari hadiah terindah dari Yesus yang mengorbankan dan mempersembahkan dirinya menjadi kurban dosa-dosa kita. Maka Yesus tidak lagi memberi tanda, karena tanda yang sudah diberikan oleh dia apa? Tanda salib, di mana dia satu kali disalibkan, kemudian dia bangkit, dan setelah itu dia terus-menerus menghidupi kita. Maka yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus percaya. Berimanlah kepada Yesus yang wafat, bangkit, menyelamatkan. Itulah tanda terima kasih kepada Yesus. Mari kita tetap berdoa dan melihat yang kecil-kecil, itulah tanda-tanda kasih Tuhan bagi kita. Semoga kita diberkati. Selamat pagi. Sudah.